Ibu bapak sekalian ini kan tahu tuh para pensiunan itu kan dibayar oleh APBN. Pada saat bersamaan juga APBN itu juga mengeluarkan untuk pegawai aktif. Disisihkan, bener nggak? Disisihkan untuk pensiun, meskipun itu juga dari motong gajinya. Itu soal pembukuan, tapi yang penting bayangkan dulu ada itu yang dibayarkan ke Taspen, ke Asabri, bayar belanja pegawai, masuk belanja pegawai, yang belanja subnya adalah belanja pensiun. Di tahun 2023 itu kurang lebih 140 triliun. Menurut pengertian utang, mengartikan utang pemerintah adalah kewajiban pemerintah, termasuk kewajiban jangka panjang terhadap program pensiun, bukanlah 8.140, tetapi 12.658 triliun. Murni berdasarkan publikasi pemerintah sendiri. Ada pihak yang menganggap 3.120 itu terlalu rendah. Dia bilangnya 4.500. Anggota DPR. Saya nggak mau pakai kira-kira, saya pakai aja informasi pemerintah sendiri kan. Di dalam LKPP itu ada neraca. Nah, neraca itu gambaran tentang aset, kewajiban, ekuitas, kan begitu. Kewajiban ditambah ekuitas itu sama dengan aset. Itu rumus akuntansi biasa. Digambarkan begitu. Prinsipnya kewajiban dia utang artinya. Nah, nilai kewajiban per 31 Desember menurut dokumen itu adalah 9.536,68 triliun. Saya bulatkan ya. 9.537 triliun. Nah, tadi kita ingat-ingat tadi, pada saat itu yang dilaporkan oleh APBN kita adalah 8.143. Selisih kira-kira 1.400 kan? Sayangnya kita tidak bisa membandingkan yang 31 Mei, karena LKPP belum ada. Nah, tapi sudah dapat nih kerangka berpikirnya. Ini yang terakhir nih, Desember. Tadi saya pakai 8145, ya bisa 8143. Ternyata kalau pakai LKPP, kewajiban itu adalah 9537. Perbandingan dari tahun ke tahun begini. Nah, memang di dalam yang orange ini, di dalam kewajiban ini termasuk ini. Jangan ditambahkan ya. Ini selisihnya ini adalah hal yang tidak dianggap, tidak diinformasikan di APBN kita. Tapi ini kewajiban. Ini saya udah mulai masuk nih kepada isu yang paling hangat. Tadi rasio tadi kan atas ini, benar nggak? Bagaimana kalau pakai yang ini? Harus dicari tahu. Lalu kalau membandingkan dengan Jepang misalnya, wah Jepang 250%, Amerika 100% rasionya. Itu bolehlah untuk konsumsi publik. Untuk pembelajar ekonomi harus kritis. Nanti kita cermati definisi utang pemerintah, public debt atau government debt di negara itu apa. Kalau ternyata dia definisinya yang ini, kita harus membandingkannya dengan ini, benar nggak? Lain kali ya, tapi ini saya pastikan dulu ada definisi kedua tentang utang, yaitu kewajiban pemerintah. Sudah punya dua definisi kita nih, ada definisi ketiga. Ibu bapak sekalian ini kan tahu tuh para pensiunan itu kan dibayar oleh APBN. Pada saat bersamaan juga APBN itu juga mengeluarkan untuk pegawai aktif. Disisihkan, bener nggak? Disisihkan untuk pensiun, meskipun itu juga dari motong gajinya. Itu soal pembukuan, tapi yang penting bayangkan dulu ada itu yang dibayarkan ke Taspen, ke Asabri. Tetapi yang penting di dana APBN itu ada keluar. Bayar belanja pegawai, masuk belanja pegawai, yang belanja subnya adalah belanja pensiun. Di tahun 2023 itu kurang lebih 140 triliun. Sudah tercatat, artinya sudah diperiksa. Pertanyaannya, loh berarti tahun depan bayar lagi, bener nggak? Harusnya itu diperhitungkan sebagai utang, masuk akal nggak? Karena pasti dibayar, sama dengan cicilan utang. Harus ada perhitungan tentang kewajiban jangka panjang pemerintah atas program pensiun. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun itu jadi perdebatan tertutup, DPR juga nggak terlalu nggak dibicarakan. Baru pada tahun 2019 akhirnya diputuskan, dan BPK juga menyetujui pemerintah harus melaporkan itu mulai tahun 2019, yang disebut dengan kewajiban jangka panjang program pensiun. Masuk akal ya? Nah, itu caranya menghitung, ditetapkan. Cara menghitungnya ditetapkan dengan peraturan menteri. Tiap tahun ada sedikit perubahan, karena kan nggak pasti tuh yang pensiun itu umurnya berapa. Lalu tetapi kan secara studi mereka, secara metode kan ada ngitung. Orang teman-teman yang akuntansi pasti bisa tahu pelajaran itu. Nanti rata-rata umur hidupnya berapa, rata-rata jumlah pegawainya berapa. Aktuaria lah. Aktuaria namanya. Nah, termasuk yang pegawai yang masih harus disisihkan biayanya untuk pensiunnya nanti, dari sisi pemerintah kewajiban. Bahwa dia memotong gaji pegawai itu soal lain. Nah, berapa coba? Per 31 Desember, jumlahnya adalah 3.120,69 triliun.
Jadi saya bulatkan ya 3.121 triliun. Data yang ada mulai dari 2019, ini 2023. Nah ini datanya. Tahun lalu 2.950. Sebelumnya 2.900. Boleh dong definisi kewajiban pemerintah, dan ini nanti soal rasio tadi. Beberapa negara memasukkan ini sebagai outstanding utangnya. Rasio 100 ternyata termasuk ini di sana. Di sini rasio 39 enggak masuk ini. Kalau kita pakai ini, berarti sudah ada 3 definisi ya bagaimana utang. Nah begini, ini yang pertama yang biasa kita dengar dari pemerintah. Yang kedua yang pakai LKPP. Ini 953. Ini 31 Desember ya. Kalau menambahkan dengan pensiun tadi, maka kita dapat angka 12.658 triliun. Menurut pengertian utang yang mengartikan utang pemerintah adalah kewajiban pemerintah, termasuk kewajiban jangka panjang terhadap program pensiun, bukanlah 8.140, tetapi 12.658 triliun. Murni berdasarkan publikasi pemerintah sendiri. Saya ingin sampaikan, ada pihak yang menganggap 3.120 itu terlalu rendah. Dia bilangnya 4.500. Anggota DPR. Saya nggak mau pakai kira-kira, saya pakai aja informasi pemerintah sendiri kan. Sudah dapat 3 definisi, ada definisi tambahan kalau mau. Tentu ini keperluannya analisis, yaitu utang badan usaha milik negara. Kewajiban badan usaha milik negara. Loh kan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Ngapain ngitung utangnya? Kan dia sendiri tuh. Kan sih begitu. Nanti saudara-saudara bisa googling lagi. Ini tidak pakai uang APBN. Ternyata BUMN kan. Terus setelah dipakai proyek itu nggak karu-karuan. BUMN-nya jerit mau bangkrut. Nah, akhirnya pemerintah nambahin modal. Jadi betul dia tidak langsung, tetapi nggak mungkin pemerintah membiarkan Garuda, Kereta Api Indonesia, Utama Karya bangkrut. Nggak mungkin. Nah, artinya ini boleh dianalisis. Saya ingin mengatakan definisinya harus tambah utang BUMN, tapi perlu disimulasi kan. Karena itu tetap akan jadi beban di masa depan kepada fiskal kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua saya, ternyata tadi kita sudah bicara neraca. Neraca itu adalah tadi ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas kan. Ternyata yang masuk kepada aset itu adalah salah satunya aset pemerintah di BUMN. Loh ini kan perlu fair play. Asetnya diklaim, utangnya enggak. Jadi nilai aset pemerintah itu sudah memasukkan ekuitas dia di BUMN. Nah, tentu kalau untuk analisis yang lebih tajam, kita tidak bisa memasukkan seluruh utang BUMN dong. Proporsi dengan ekuitas dia. Tapi secara common sense dulu, ini ada yang manajemen kan bisa ya membayangkan ini bahwa bukan biasa kok. Berapa utang BUMN? Di mana kita dapat? Nah, kalau Anda baca LKPP juga Anda tidak mudah. Hanya ada di lampirannya. Jadi LKPP itu 256 halaman, lampirannya 2. Yang satu 414 halaman, yang satu 115 halaman. Nah, silakan Anda cari di lampiran itu yang ada ininya. Saya sebut aja biar sama-sama kita belajar. Lampiran 16 dan 17. Di LKPP-nya nggak ada. Utang BUMN loh. Terus, wah kita mau tahu dari webnya Kementerian BUMN, silakan masuk sekarang sambil dengar kuliah saya ini. Ada nggak informasi utang BUMN di situ? Ada, tapi tahun 2022 akhir, dan itu pun akan bertabrakan dengan nggak ada. 2023 belum diumumkan sama sekali. Ini masalah menurut saya. Kalau negara ini mau maju, ya transparansi informasi ini. Kita nggak nuduh apa-apa, kita pengen tahu saja. BUMN milik negara, milik rakyat, kenapa kita nggak tahu? LKPP itu laporan pemerintah kepada DPR, diperiksa oleh BPK, dan menurut ketentuannya harus diketahui berhak diketahui rakyat. Oke lah, rakyat kebanyakan itu cukup baca berita. Kita para pembelajar ekonomi, iya harus belajar, lihat dokumennya. Nah ini saya kesini lagi, lampiran 16-17 itu ternyata BUMN itu kan ada 2. Badan usaha milik negara yang di bawah binaan Kementerian BUMN itu paling banyak. Yang kedua ternyata masih sudah ada BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, ada 5 BUMN. Sebagian BUMN pada waktu LKPP dilaporkan belum audited, ya bukan salah saya kan, harusnya audited semua. Itu nilainya 8.137,67 triliun totalnya. Yang di bawah Kementerian BUMN 8.241, yang di bawah Kementerian 104,32 triliun. Nah, maka kalau ini kita tambahkan, ini
nggak sempat saya hitung semua ya. Nah, jadi kalau pakai BUMN, jadi begini, 19.507,37. Ini aja salah nih, bukan 11.265 nih, tadi 12 berapa tadi kan. Rasionya jadi begini. Kalau pakai utang biasa, 38,98. Kalau pakai kewajiban, 45,65%. Kalau pakai kewajiban pensiun, tambahan terus, 53,92%. Kalau tambah utang BUMN, 93,37%. Nah, yang BUMN mungkin tidak boleh seluruhnya karena ekuitas kan. Kalau misalnya kita ambil, karena definisi BUMN itu adalah kepemilikan negara yang di atas 50%, ya bisa saja kita pakai angka 60 kan. Nah, maka utang BUMN-nya hanya 60%-nya. Tetap saja akan keluar angka rasio 85%. Udah melampaui rekomendasi manapun. Nah, saya ingin men-challenge sekali lagi. Emang definisi di negara lain yang mencantumkan rasio itu sama dengan kita yang ini? Nah, kurang lebih begitu ya. Kita ulangi sedikit. Saya ulangi ini tadi BUMN. Nah, dari peristiwa itu maka sekurangnya terdapat 4, sebenarnya 5, tapi saya nggak sempat mengolah, nanti kuliah lain kali. Apa yang kelima? Menambahkan utang badan usaha lainnya. Mengapa saya boleh nambahkan? Sama dengan BUMN, asetnya diambil kok, ditaruh di neraca. Tapi oke, karena saya terbiasa kalau bicara harus ada angkanya, saya tunda dulu definisi kelimanya. Kita pakai yang 4 aja, berarti kan saya ulangi, 8.144 triliun kan? Kalau pakai kewajiban tadi berapa? Sekitar 12.000, lalu ditambah program pensiun tadi ini 11.265, termasuk kewajiban BUMN dan seterusnya. Karena tahun 2023 itu PDB-nya 20.892 triliun, maka rasio kan bisa dibuat. Nah, keluar tadi tabel tadi dari nilai PDB 20.892 triliun. Ingat, cara membuat ini masuk akal, lebih masuk akal daripada utang pemerintah biasa. Ini PDB itu adalah pendapatan nasional seluruhnya. Sebenarnya kenapa sih utang pemerintah bisa bertambah terus dan tambahan belakangan ini cukup besar? Nah, itu antara lain penyebabnya adalah karena pemerintah melakukan APBN yang sifatnya dia sebutnya ekspansif. Itu penyebutan saja. Yang penting faktanya adalah belanja lebih besar dari pendapatan. Sebenarnya nanti kita akan perlu kuliah. Apa benar kalau belanja lebih besar dari pendapatan untuk ekspansif? Sebetulnya jawabannya belum tentu. Belanjanya untuk apa? Gitu. Ini seperti saudara-saudara punya rumah tangga gitu ya. Belanjanya lebih besar dari pendapatan. Lalu saudara cerita ke keluarga yang, keluarga saya tuh anggarannya ekspansif gitu kan. Ternyata buat beli HP yang mahal, nah kan ekspansifnya di mana?